Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana kabarnya kalian hari ini sehat? Ya, untuk hari ini, alhamdulillah saya bisa bisa menemui kalian kembali. Ya, ini sekolah kita tercinta. Kangen ya, iya sama. Saya juga kangen sama kalian. Rindu pembelajaran tatap muka ya. Rambut saya udah dicukur, kumis saya juga, jadi rada keren lah sekarang. Untuk anak-anakku, ini adalah part 2 dari pembelajaran kita, produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, lanjutan dari video yang kemarin. Kita mulai saja. Jadi pertama saya akan membahas ciri-ciri wirausahawan yang handal dan profesional. Pertama adalah ada 7 ya. Tekun dan jujur, mengutamakan keorisinalan, memiliki jiwa kepemimpinan, selalu berorientasi kepada masa depan, berani mengambil resiko, berorientasi pada tugas dan hasil, dan percaya diri. Ini sudah saya jelaskan di minggu kemarin. Insya Allah kalau misalkan ini ada poin penekanan, sebenarnya banyak orang yang pintar di dunia ini, tapi banyak sekali yang tidak jujur. Maka latih kejujuran kamu. Selanjutnya ada orang yang sudah punya niat atau sudah punya planning, tetapi kadang nggak pede gitu. Kadang orang yang nggak usahanya sendiri dia nggak pede. Nah itu yang harus dilatih. Terus berani mengambil resiko. Nah itu salah satu poin penting dalam wirausaha. Ketika kamu punya 7 ini, wah itu bagus banget. Kamu bisa jadi wirausahaan yang berhasil. Tetapi ketika misalkan Pak, saya baru punya 5, yang 2 harus dilatih, maka tinggal dilatih saja. Misalkan jiwa kepemimpinan saya masih belum ada Pak, nah itu tinggal dilatih sama kamu. Bagaimana caranya? Silahkan, sekarang media banyak. Atau misalkan lihat inspirasi dari pemimpin-pemimpin dunia. Atau pemimpin-pemimpin yang ada di sekitaran kamu. Itu salah satu caranya. Jadikan mereka pedoman. Nah, misalkan dalam sisi keagamaan, ada ustadz nih bagus. Ya, saya pengen dia jadi inspirasi saya. Atau misalkan ada nih ustadz yang wirausahawan juga. Nah, itu bisa jadi inspirasi buat kamu. Oke. Jadi yang lainnya tinggal dilatih. Selanjutnya untuk sikap. Nah, ini sikap wirausahaan ini baru. Pertama, wirausahaan itu harus punya sikap. Mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif gitu. Bagaimana pola pikirnya itu selalu ada kreativitas dan inovasi di dalamnya. Apa saja yang harus dikreativitaskan atau apa saja yang harus diinovatifkan, apapun gitu. Contoh misalkan, ini saya ambil lagi contoh dulu nggak pernah ada yang namanya ojek online, tetapi karena ada orang kreatif dan orang yang inovatif, maka terciptalah ojek online. Dulu hanya opang ya, ojek pangkalan. Sekarang sudah ada ojek online yang bisa diakses lewat tangan masing-masing personal manusia gitu. Nggak usah lagi harus ke pangkalan, tinggal di ada juga GoFood misalkan ya, order makanan tinggal pijit saja. Itu kenapa sih bisa seperti itu? Karena ada orang-orang kreatif di belakang itu. Selanjutnya adalah mampu bekerja tekun, teliti, dan produktif. Tekun artinya terus melakukan pekerjaan tersebut. Teliti, dia sangat detail terhadap pekerjaannya. Dan produktif, tidak malas-malasan. Ini yang terjadi ya, banyak males gitu. Mager, ya, mager imah. Lolobana kos gitu tah. Padahal mah entong di pageran wae. Ya, mau aya nu asup ieu. Mampu berkaya berlandaskan etika bisnis yang sehat. Etika bisnis artinya menghargai para pebisnis yang lain. Tidak saling sikut kalau misalkan satu tujuan. Gitu. Jadi ada etika dalam berbisnis. Terus mampu berkarya dengan semangat kemandirian. Ini kenapa wirausahawan harus mandiri. Kenapa? Karena wirausahawan itu setidaknya punya kemampuan untuk bisa
tidak tergantung terhadap orang banyak, tidak tergantung terhadap orang lain dalam hal tertentu, tapi dalam hal eh, apa disebutnya, silaturahmi itu harus, ya, dia harus banyak relasi, tapi tidak tergantung terhadap banyak orang atau persen, dia harus mandiri. Terus mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil resiko. Keputusan sistematis berarti keputusan yang memang telah diatur oleh diri dia sendiri. Ketika misalkan ada trouble di perusahaan atau di usahanya dia, maka dia harus mengambil keputusan taktis dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pengiriman barang misalkan di mobil boxnya kecelakaan. Nah, keputusan taktis apa dan sistematis apa yang harus diambil oleh seorang wirausahawan. Sementara dia harus memutuskan bagaimana si barang tersebut nyampe ke pelanggan. Terus mobilnya kecelakaan, dia harus juga memutuskan bagaimana menangani kecelakaan tersebut. Nah, di sana harus diambil kesimpulan dan kedewasaan dalam pengambilan proses keputusan gitu. Dan pandai mengambil resiko. Orang-orang yang tidak pandai mengambil resiko atau orang-orang yang hanya terpaku dan diam ketika resiko itu ada di hadapannya, nggak diambil gitu, maka dia tidak akan sukses menjadi seorang wirausahawan gitu. Ada tantangan yang di dalamnya selalu saja ada resiko, membayang-bayangi. Setiap usaha pasti punya resiko, ya, jadi ambil. Next, ini adalah perilaku wirausaha. Nah, perilaku wirausaha ini, ya, ini ada banyak, nanti saya bacakan satu-satu. Itu pertama adalah memiliki rasa pede. Ini pertama ya, pede banget. Teguh pendirian, tidak gantung pada orang lain, berkepribadian yang baik, optimis terhadap pekerjaannya. Ini saya soroti satu tentang optimis terhadap pekerjaan, pede terhadap apa yang dilakukan. Jualan cilok kudu pede jualan cilok, jualan roti kudu pede jualan roti, jualan baju misalkan ya pede dia jualan baju, dia bangga terhadap hal tersebut. Itu jangan sampai orang jualan dia tapi era masarkeun, ya jangan jualan lah kalau seperti itu. Berorientasi pada tugas dan hasil, haus akan prestasi, berorientasi pada laba, ketekunan dan ketabahan, mempunyai dorongan yang kuat. Saya akan soroti satu hal tentang mempunyai dorongan yang kuat. Kenapa sih harus mempunyai dorongan yang kuat? Karena kadang ada kalanya kita berhenti melangkah, capek, mager, atau gabut ya dan sebagainya. Tapi karena ada dorongan yang kuat, itu kita akan berjalan kembali. Perjalanan 10.000 km itu dimulai dengan satu langkah kecil. Artinya, ketika mulai melangkah, maka nyampe. Nggak tahu kapan, tapi pasti nyampe karena sedang melangkah. Nah, kadang melangkah itu kita butuh dorongan. Dorongannya dari mana sih Pak? Bisa dari keluarga. Kita lihat orang tua kita sudah mulai tua, ibu kita sudah mulai renta, ayah kita juga sudah tidak bisa menghasilkan, kakak kita sudah menikah dan sebagainya. Kita harus kuat, kita harus bisa mempunyai dorongan yang kuat untuk apa? Yaitu saya usaha ini untuk bisa membahagiakan orang tua misal. Nah, seperti itu. Itu dorongan. Maka kamu tidak akan pernah lelah untuk berjalan. Batuk. Selanjutnya adalah eh, motivasi yang tinggi, kerja keras, dan pengambil resiko. Dia biasanya energik dan inisiator atau berinisiatif, kemampuan mengambil resiko, suka pada tantangan. Energik dan berinisiatif. Wirausahawan harus energik gitu. Namun cara iya mah sibet lah kayak itu kadil. Ada peluang di sini ambil, ada peluang di sini ambil kayak gitu. Untuk KWA isukan wah nggak mau berhasil. Selanjutnya adalah kepemimpinan, bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat menanggapi saran-saran dan kritik, dapat bergaul dengan orang lain. Nah, ini itu salah satu contoh pemimpin yang baik. Keorisinalan, inovatif, kreatif, dan fleksibel, serba bisa, dan mampu mengetahui berbagai hal, mempunyai banyak sumber kemampuan. Nah, serba bisa ini bisa didapatkan sekarang. Aduh Pak, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa gini. Sekarang kalau kamu mau tahu bahwa media, ilmu, dan sebagainya itu sudah hadir di tangan kamu sendiri. Dulu kita harus nyari ilmu kemana gitu ya.
Nah, sekarang datang ke tangan kita masing-masing. Berbagai informasi, berbagai ilmu sudah bisa diakses langsung oleh kalian sendiri. Terus berorientasi kepada masa depan, artinya yang selalu dia pikirkan adalah masa depan cerah. Begitu. Memiliki pandangan ke depan, optimis memandang masa depan. Jadi dia memandang bahwa udah ini masa depan gue akan atur sedemikian rupa supaya gue berhasil. Suatu saat orang tua harus kemana, harus ke haji, harus makan enak misalkan dan sebagainya. Oke, next ke slide berikutnya. Nah, ini keterampilan yang harus ada yang dimiliki oleh seorang wirausahawan. Pertama adalah keterampilan dasar, yang kedua keterampilan khusus, yang ketiga adalah human skill. Keterampilan dasar yaitu memiliki sikap mental dan spiritual yang tinggi, memiliki kepribadian yang unggul, pandai berinisiatif, dan dapat mengkoordinasikan kegiatan usaha. Nah, memiliki sikap mental dan spiritual yang tinggi artinya bukan hanya mentalnya saja yang digodok, tetapi keimanannya atau jiwa spiritualnya. Dia selalu ingat Allah ketika akan melakukan suatu hal yang nggak baik di dalam usahanya dia. Gitu, misalkan banyak sekali sekarang usaha-usaha yang menggunakan pesugihan seperti itu ya, supaya laku misalkan gitu, dia berpaling. Nah, spiritual itu diperlukan. Artinya tetap keimanan kepada Allah itu harus dikedepankan. Itu nomor satu. Selanjutnya adalah ada keterampilan khusus, keterampilan konseptual ya, atau conceptual skill, keterampilan melakukan kegiatan usaha secara menyeluruh berdasarkan konsep yang dibuatnya. Setiap kita membuat usaha, buat dulu konsepnya, ulah asal breng gitu. Usahanya apa? Penghasilannya berapa? Kira-kira iya 1 tahun ke hareup, 2 tahun ke depan akan menghasilkan apa dan berapa? Berapakah jumlah karyawan yang harus dimiliki? Belum mampu ke sana, saya dulu sendiri yang turun, misalkan, dan keluarga. Nah, itu artinya dikonsep terlebih dahulu. Tapi harus pede, ketika nggak dikonsep tuh jadi-jadi, kamu nggak akan bisa melangkah, nggak akan pernah jadi wirausahawan. Keterampilan teknis atau technical skill, ya, keterampilan melakukan teknik tertentu dalam mengolah usaha. Teknik-teknik ini bisa didapatkan juga gitu ya. Oh, misalkan aduh Pak, saya nggak bisa ini, nggak bisa, misalkan usahanya martabak, saya nggak bisa bikin martabaknya Pak ya. Kalau udah seperti itu, kata-kata enggak bisa, kata-kata tidak, aduh, kata aduh dan sebagainya, itu akan menghambat dari kamu akan menjadi seseorang yang kaku. Apa salahnya? Bisa sih kayaknya gue oke, gitu. Apa salahnya ketika kamu berpikir gue harus gini? Nah, itu lebih baik daripada kamu bilang tidak. Oke. Selanjutnya adalah yang ketiga, human skill atau keterampilan manusia. Keterampilan bekerja sama dengan orang lain, bawahan, dan sama wirausahawan. Bekerja sama dengan orang lain itu penting. Kenapa? Karena arus keuangan kita itu ada di orang lain. Gitu. Selanjutnya bawahan. Bawahan adalah yang mendukung di internal wirausaha kamu. Bagaimana kamu juga harus membangun relasi yang baik dengan mereka. Selanjutnya sesama wirausahawan, jangan saling sikut ketika memang tidak berhubungan dengan usaha kamu yang fatal. Gitu. Ketika memang mengganggu usaha kamu yang baik tujuannya, maka kamu bisa bersaing, tapi bukan saling sikut. Seperti itu. Oke, ini adalah slide terakhir ya, tulisannya terima kasih ya, berarti artinya ini part 2-nya selesai. I think that's enough for today. Thank you so much for your attention. Jangan pernah berhenti berjalan, karena ketika kita tetap maju, maka masa lalu akan hilang. Trauma-trauma kamu akan hilang ketika kamu memandang masa depan lebih baik dari sebelumnya. Pandanglah diri kamu sebagai seorang yang sukses, karena sekarang kamu belum punya apa-apa, tapi suatu saat punyailah mimpi yang baik untuk menjadi seseorang yang berhasil. Kuatkan dorongan diri kamu, keluarga kamu, pikirkan mereka, orang tua kamu,
yang sekarang atau hari ini sudah mulai tua renta, yang tidak bisa membangun kembali atau mempertahankan kembali diri kamu. Sekarang kamu sudah mulai beranjak dewasa, maka siapkan masa depan kamu lebih baik ke depannya. Jangan pernah belajar kepada orang yang salah. Belajarlah kepada orang yang sukses. Jadikan mereka inspirasi diri kamu. Ketika kamu belajar kepada orang salah, maka kamu pun akan ikut yang salah. Cari inspirasi dalam hidup kamu. Usaha apa yang menjadi inspirasi hidup kamu, maka pikirkan dan jalani. Insya Allah kamu akan berhasil menjadi seseorang yang lebih baik. Juga semoga suatu saat SMK KBY bisa menghasilkan entrepreneur terbaik di Indonesia. That's enough for today. Saya Asep Aprijal. Salam wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all. Mwah.